Halo, selamat datang di OITT Official Studio. Baik, yang kami lakukan hari ini kami mensosialisasikan soal kegiatan tanam jagung panen sapi Pulau Kemitraan yang dicanangkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT bekerjasama dengan beberapa pihak, baik itu Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, perbankan dan juga off-taker atau yang disebut sebagai PGT. Untuk Pulau Kemitraan ini satu hal yang baru, di mana petani kita akan mengajarkan soal yang namanya menjadi seorang wirausaha. Jadi petani akan secara berangsur-angsur dengan menggunakan sistem yang ada, maka petani itu tidak akan lagi tergantung dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, dalam hal ini usaha tani jagung. Di TJPS Pulau Kemitraan ini semua sarana produksi akan dilakukan satu kali realisasi atau satu kali dropping sebelum waktu tanam petani. Jadi pada waktu petani sudah mau menanam, bini sudah ada, kemudian pada waktu tanaman sudah membutuhkan pupuk atau waktu pupuk sudah tersedia, itu pun dengan herbisida dan pengendalian hama. Kemudian terkait dengan pasarnya sudah jelas karena di tingkat provinsi sudah ada MOU antara pihak bank, Dinas Pertanian dan juga TK. Untuk pembiayaan ini berapa hektar lahan, Bapak? Apakah hanya batas 1 hektar lahan saja atau bisa juga lebih atau bisa juga kurang, Bapak? Untuk lahan kita tidak batasi. Memang minimalnya paling tidak 1 hektar, tapi bisa lebih. Kalau untuk 2 hektar atau lebih, hitungannya berarti 2 kali lipat dari Anggaran yang ada. ya, anggarannya sesuai RAP itu. Kemudian Bapak, ini ada masyarakat juga yang bertanya terkait dengan untuk pembiayaan ini. Ini dari yang hadir hari ini untuk masuk bekerja sama itu kan semua dari kelompok tani. Seandainya saja tanpa melalui kelompok tani, karena ada masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok tani, tapi mereka juga ingin untuk mengambil bagian dalam program ini. Kira-kira itu bisa tidak? Kalau memang bisa, prosesnya bagaimana? Untuk pembiayaan sendiri sebenarnya tidak tergantung pada harus dalam kelompok. Mungkin ya sebenarnya kita minimal itu tiga petani dengan lahan dalam radius itu tidak harus dalam satu hamparan, bisa beda hamparan tapi maksimal radiusnya 2 km. Jadi per individu juga tapi nelayan bukan hanya kelompok. Dengan mekanisme yang sama dengan mekanisme yang sama. Setelah kita tanam, kemudian dalam perjalanan kita tidak menduga bahwa ada kerugian yang terjadi. Untuk satu kali produksi lahan misalnya 1 hektar, itu kira-kira nanti secara teknisnya bagaimana? Apakah masyarakat harus memberikan satu barang sebagai pengganti untuk dari modal awal atau seperti apa, Bapak? Perlu diketahui bahwa kredit ini tanpa bunga dan tanpa jaminan. Jaminannya usaha para petani sendiri sebenarnya. Kalau untuk risiko kegagalan ya, nanti pada prosesnya kita akan terus memonitoring para petani yang sudah menjadi debitur. Jadi kita bersama teman-teman dari pendamping TJPS kita akan monitoring terus perkembangannya bagaimana, sehingga kita bisa segera kemungkinan risiko kegagalan kita bisa antisipasi sedini mungkin. Jadi sebelum dilakukan pembiayaan kepada masyarakat ini ada survei pendahuluan dulu, Bapak ya? Untuk masyarakat mungkin ada yang belum hadir hari ini untuk mendengar informasi, dia punya syarat-syarat untuk supaya bisa program utilisasi di masyarakat itu syaratnya apa, Bapak? Untuk pembiayaan ya? Iya. Pembiayaan ini kalau data mandatorinya itu KTP, kartu keluarga, terus keterangan dari desa usaha atau keterangan kepemilikan lahan dari desa. Itu syarat utama. Terus memiliki rekening tabungan di Bank NTT. Kira-kira itu bagaimana kalau masyarakat mintanya kita sepakat harga 5.000 tapi dari off-taker bagaimana? Harga
paket harga, tapi kita kasih harga yang paling terendahnya itu 3.200. Dia bisa naik sampai 5.000, 5.500. 5.500 sesuai dengan kondisi pasar. Iya. Iya. Untuk kadar air kan potong dari pihak off-taker itu ambil 15% sampai 17%. Kalau misalnya harga dari ini ya, kadar air dari 15% sampai 17%, tetap potong ambil harga standar nasional. Jadi kayak misalnya 15%, kadang orang bilang 15% harga beda, 17% harga beda, soalnya potong 15 sampai 17% itu harga standar nasional. Kalau 18% nanti potong koordinasi kembali untuk harganya. Jadi kira-kira begitu. Kalau untuk misalnya papalele atau lain-lain datang ambil di petani dengan harga 5.000, jadi harga ini kan mereka tuh ambil dengan kapasitas yang rendah. Kalau potong off-taker ini ambil kapasitas yang besar. Jadi istilahnya ada berapa puluh hektar kelompok tani di bagian Sulang sini, potong ambil semua. Tapi potong tetap sesuaikan dengan harga pasar. Jadi harga pasar ini tetap di-update. Potong datang sekalian satu paket. Nah, jadi istilah itu untuk dari Ini jagung dengan ini pestisida itu potong ke sekalian. Jadi sambil tersisa lagi depan tanam. Kemudian Kak, yang tadi itu kan ini pupuknya hanya 50 kilo saja. Yang selanjutnya itu sisanya itu semua pupuk hayati. Mungkin dari pengalaman Kak dong, karena masyarakat di sini ketergantungan dengan pupuk kimia. Nah, sementara datang dengan off-taker membawa satu program baru yaitu pupuk Kiki 17. Ini apakah sudah terbukti dari masyarakat dan petani yang lain, tidak di daerah lain? Kalau untuk buktinya itu sekarang ada di Sika. Di Kabupaten Sika. Iya, Sika itu baru-baru mereka panen jagung dan hasilnya juga memuaskan. Pakai itu 17. Bagaimana Kak sebagai ketua kelompok tani untuk meyakinkan ke anggota bahwa ini programnya harus kita eksekusi? Baik, ini tentunya diawali dengan musyawarah di tingkat kelompok. Ya memang tidak ada paksaan. Kalau seandainya ada keraguan, kita sebagai ketua kelompok meyakinkan. Tetapi kalaupun ada yang tidak mau bekerja sama atau melanjutkan program ini, itu pun tidak ada paksaan. Nah, kita sebagai ketua kelompok hanya mampu untuk mengarahkan. Tetapi kalau seandainya tidak ada anggota kelompok yang tidak mau mengikuti kegiatan ini dan memilih untuk mandiri, itu pun tidak bisa kami paksakan. Oke, satu statement terakhir terkait dengan program-program seperti ini dari tahun-tahun sebelumnya sampai ini kali. Apakah ada satu pesan atau kritik yang perlu disampaikan kepada pemerintah ataukah kepada pedagang dalam hal ini off-taker? Kalau untuk kegiatan TJPS, kami dari kelompok Cahaya Kasih setiap tahun selalu mendukung. Tetapi ada catatan penting untuk off-taker berkaitan dengan RAP yang diterapkan. Itu kalau bisa, sebelum pembuatan RAP itu harus melibatkan para kelompok tani agar yang direncanakan itu benar-benar menjadi kebutuhan dasar dari para petani jagung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ketika mengupload video-video terbaru Bapak Ibu Saudara-saudari mendapatkan notifikasinya. Terima kasih, sampai jumpa.